Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilyaka Yogi dengan NIDN 10200188803 dan NUPTK 4452766667130252. Saat ini saya merupakan dosen pada Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Riau. Saya ingin melampirkan bahan terkait penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada unsur penilaian pengajaran. Pada pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan mata kuliah yang akan saya gunakan adalah mata kuliah Manajemen Konstruksi, di mana mata kuliah ini adalah memiliki bobot 3 SKS dengan kurikulum yang digunakan pada mata kuliah ini adalah kurikulum Outcome Based Education atau OBE. Pada mata kuliah ini terdapat 2 CPL yang diberikan prodi, yaitu CPL 2 kemampuan mendesain komponen, sistem, dan atau proses, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan, keberlanjutan, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Selanjutnya CPL 4 kemampuan melaksanakan penyusunan penjadwalan pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya CPL 7 kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, dan batasan yang ada. Secara khusus pada PDD UKT-PT kali ini akan disampaikan materi pertemuan keempat dengan topik struktur penguraian pekerjaan atau work breakdown structure dengan muatan komponen CPL 4, yaitu kemampuan melaksanakan penyusunan penjadwalan pelaksanaan konstruksi. Dari topik pertemuan 4 ini selanjutnya diturunkan menjadi 3 CPMK, antara lain CPMK 1 mampu mengidentifikasi kebutuhan data rancangan komponen, sistem, dan atau proses. Selanjutnya CPMK 2 mampu melakukan proses rancangan sesuai dengan kebutuhan desain. Selanjutnya juga terdapat 3 sub CPMK turunan dari topik ini, yaitu sub CPMK 6 mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap kasus manajemen konstruksi. Selanjutnya sub CPMK 7 mahasiswa mampu membuat dan melakukan analisa penjadwalan atau scheduling. Selanjutnya sub CPMK 8 mahasiswa mampu membuat dan melakukan analisa jaringan networking pekerjaan. Selanjutnya pada mata kuliah ini terdapat 4 materi pembelajaran, yaitu materi pertama adalah pengertian work breakdown structure atau WBS. Lalu yang kedua, materi pengertian hubungan antar pekerjaan atau interdependencies beserta contoh dan kasusnya. Selanjutnya materi ketiga adalah penyusunan urut-urutan pekerjaan atau sequencing. Selanjutnya materi keempat adalah pembuatan deskripsi penjadwalan atau scheduling. Dari rancangan CPL, CPMK, dan sub CPMK ini diharapkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini akan belajar menyusun secara sistematis pembuatan penjadwalan pelaksanaan konstruksi serta melakukan analisis terhadap rancangan penjadwalan. Adapun bobot penilaian mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen penilaian, yaitu kuis 10%, tugas perancangan 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selanjutnya mata kuliah ini juga dilakukan melalui 2 metode pembelajaran, antara lain sinkronus atau tatap muka, lalu yang kedua metode pembelajaran asinkronus melalui platform Google Classroom. Sedangkan media yang digunakan adalah bahan tayang materi dan kasus serta video pembelajaran yang diberikan pada Google Classroom. Berikut merupakan video pembelajaran saat di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Semoga dalam kondisi sehat. Kita akan melanjutkan mata kuliah manajemen konstruksi. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, ya. Pertemuan keempat dengan judul adalah struktur penguraian pekerjaan, atau dalam textbook itu menggunakan istilah work breakdown structure. Nanti Anda akan menemukan istilah WBS atau work breakdown structure, itu artinya adalah struktur penguraian pekerjaan. Saya dosen pengampu mata kuliah manajemen konstruksi, nama Dr. Muhammad Rilyaka Yogi, STMT MBA, NIDN 10200188803, Kombes Teknik Sipil S1 Universitas Riau. Sebelum masuk ke pertemuan 4,
kita akan review sedikit mengenai pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 3 kita sudah membahas mengenai project life cycle, juga sudah membahas mengenai sumber daya pelaksanaan konstruksi, dan di akhir kita ada membahas studi kasus. Untuk project life cycle, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pada dasarnya suatu project itu tidak berdiri tunggal, jadi ada sequence dari awal sampai akhir dan dia kembali lagi ke awal, sehingga project ini akan membawa berbagai macam informasi yang mengikuti pada setiap fase-fase, dan itu sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Lalu selanjutnya kita juga sudah membahas apa saja sumber daya yang ada pada pelaksanaan konstruksi. Kita sudah mengenal apa itu pekerja atau manusia, lalu ada material, ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada peralatannya. Jadi 3 ini menjadi kunci dari pengelolaan sumber daya yang ada di fase produksi. Pada intinya, kita mengelola pelaksanaan konstruksi itu adalah kita mengelola sumber daya. Anda kalau misalnya ibu-ibu di dapur, ya, kita ingin buat masakan, kita ingin membuat suatu kue, gitu, ya. Kita juga mirip-mirip, ya. Kita mengelola sumber daya, ada material, ada peralatan, lalu ada kru atau orang yang bekerja. Nah, konstruksi juga sama. Jadi sumber daya ini adalah mata atau ujung tombak dari pengelolaan pelaksanaan konstruksi. Nanti akan mengikut, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, akan mengikut biaya dari masing-masing personel, material, dan peralatan itu. Lalu terakhir juga sudah kita bahas studi kasus, bagaimana sumber daya ini itu apabila jumlahnya sedikit, bagaimana pengelolaannya, jumlahnya banyak, bagaimana pengelolaannya, bagaimana titik optimumnya, dan seterusnya. Hari ini, ya, kita akan masuk ke pertemuan keempat. Kita akan membahas WBS dan produk turunannya ada interdependencies atau hubungan antar pekerjaan. Selanjutnya ada sequencing, ya. Selanjutnya penjadwalan. Jadi WBS itu muaranya adalah penjadwalan. Kita punya CPL di program studi, yaitu Anda harus mampu, ya, mahasiswa harus mampu melaksanakan penyusunan penjadwalan pelaksanaan konstruksi. Apa itu WBS? Ya, WBS pada dasarnya suatu sistematika top down, ya. Jadi ada top down, ada bottom up. Ya, bottom up itu misalnya dari bawah kita integrasikan ke atas, kita kumpulkan informasinya, kumpulkan lagi sampai akhirnya kita punya suatu gambaran keseluruhan dari suatu proses. Nah, sekarang kalau WBS itu kebalikannya, kita yang kita gunakan adalah top down. Top down itu kita punya suatu desainnya dulu, kita punya suatu objeknya dulu. Baru selanjutnya gambar tersebut kita pecah, ya. Kita pecah itu bisa menjadi banyak bagian apa saja, dan ini akan kita bahas di pertemuan. Baru akhirnya kita bisa mendeliver atau menerjemahkan pecahan tersebut menjadi penjadwalan. WBS adalah fondasi seluruh sistem pengendalian proyek. Jadi basis pelaksanaan, basis pembiayaan, basis pengendalian, matanya adalah WBS. Kita perlu Anda paham, WBS ini merupakan suatu proses yang penting, ya. Yang perlu Anda ketahui, ya, WBS itu ada levelnya, ada level ini, ada tingkatannya, ada urutannya. Kalau di sini kita membayangkan, ya, level 1 itu adalah proyek besarnya dulu, ya. Setelah proyek, Anda bayangkan ada proyek yang besar gitu, ya. Proyek ini bisa kita pecah lagi menjadi major deliverables, ya, atau boleh kita bilang sebagai komponen fase besar. Lalu kita masuk ke level 3, ya, ini ilustrasinya, ya. Level 3 itu sub deliverables. Kita punya major, contohnya adalah fondasi. Masing-masing dari major ini, misalnya fondasi, itu bisa kita pecah lagi dengan istilah sub deliverables. Contohnya apa? Kita punya fondasi, ya. Kita sudah pergi ini, ya, KP sudah melihat bagaimana proses tentu mengobservasi apabila ada pekerjaan fondasi, itu ada pile cap-nya, ada tiang pancangnya, ada penggalian, dan seterusnya, ya. Jadi itu masing-masing itu ada pekerjaan. Itu adalah sub deliverables. Baru setelah itu ada work package. Ini paket pekerjaan. Paket pekerjaan itu adalah satuan terkecil, ya. Nah, ini ilustrasinya, ada project major deliverables itu adalah fase.
Ya, siapa yang mendefinisikan ini? Yang mendefinisikan ini adalah siapa? Manajer yang ada di site atau yang manajer proyeknya. Baru setelah itu pada masing-masing fase ini ada work package, ya, work package. Jadi di fondasi ada pekerjaan apa aja. Contohnya lagi, misalnya saya lagi pekerjaan strukturalnya adalah pengecoran dak beton. Tahu ya, dak beton? Misalnya lantai 2 lantainya, ya, pengecoran dak beton itu cukup masif ya. Ada pekerjaan pemasangan steker dulu. Tahu steker? Tahu? Atau perancang? Yang gitu, ya. Habis itu ada logistik, pembersihan, habis itu apa lagi? Habis itu baru kita pengecoran. Tapi sebelum pengecoran ada inspeksi dulu, pemeriksaan geometri dan seterusnya. Nah itu adalah paket-paket pekerjaan, ya. Ada paket pekerjaan pembersihan, ada paket pekerjaan backlisting, terus apa lagi? Ada paket pekerjaan pemasangan perancang, cementing atau pengecoran dan seterusnya. Baru masing-masing paket tersebut kita bisa pecah lagi menjadi aktivitas. Nah ini ada pertanyaan, sumber daya melaksanakan pekerjaan pada tingkatan yang mana? Di pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga sudah dibahas, ada sumber daya pekerja atau manusia, ada sumber daya material, ada sumber daya peralatan. Ada di tingkatan yang mana? Dari sini. Coba sabar, kamu. Sumber daya masuk di WBS 4 ya, di level 4 ya, di level 4. Karena apa? Karena ini adalah komponen terakhir. Anda kalau menjadi manajer di pelaksanaan konstruksi, sumber daya tersebut itu masuk di level 4, bukan di atas ini. Ya, karena di atas ini masih belum komponen terkecil. Ya, komponen terkecil itu ada di level 4. Ya, paham ya? Ini adalah contoh dari contoh tipikal dari WBS di pelaksanaan bangunan dan bisa berkembang dengan bentuk yang lain. Ya. Jadi kalau Anda menemukan WBS objek A bentuknya seperti ini, nanti objek A juga bisa jadi didefinisikan dengan WBS dengan hierarki yang berbeda, itu sangat wajar sekali. Nah ini tipikal. Kita punya level satunya apa? Proyeknya adalah pembangunan rumah lantai 2. Ya, sampai sini Pak ya. Kita mengerjakan rumah lantai 2. Lalu kita punya salah satu atau beberapa level 2 dan 3. Anda menemukan ini gimana biasanya? Contohnya, Anda bisa menemukan pola seperti ini, hierarki seperti ini di RAP misalnya. Kalau ada yang pernah menghitung estimasi biaya, hierarkinya seperti ini. Itu pada dasarnya itu adalah pemecahan dari WBS. Ini adalah level 1, ini level 2. Level 3 nya yang mana? Level 3 nya adalah ini. Ya. Saya punya pekerjaan struktur sebagai level 2. Level 3 nya apa? Ada pekerjaan fondasi, pekerjaan lalu kalau saya cek MEP, ini level 2 nya adalah MEP, level 3 nya adalah SSP dan seterusnya. Oke. Nah selanjutnya kita cek level 4 WP atau work package. Nah, kita contohkan, ini adalah level 1, ini level 2, ini level 3, ini level 4. Ya, aktivitas terkecil. Pekerjaan kolom, ini WP level 3, level 4 adalah pembersihan. Ada backlisting, ada job ya, itu adalah paket pekerjaan. Jadi sumber daya itu masuknya bukan ke sini. Sumber daya masuknya ke rincian level 4 ya, level 4. Anda sebagai manajer di lapangan, manajer konstruksi, Anda mengendalikan sumber daya, baik itu material, peralatan atau orang, itu untuk masuk di level ini, bukan masuk di level ini. Ya. Nah ini contoh lagi ya, kita punya WBS 3 nya adalah pekerjaan fondasi. Kalau ini adalah struktur, ini pekerjaan fondasi. Level 4 nya adalah dari fondasi, ya, ada lantai kerja, pembersihan, backlisting. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Nah kita punya pekerjaan kolom juga sama ini. Dan kalau kita membahas
gedung itu kita punya ada tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Itu masing-masing level 4-nya itu ada rincian lantai yang mana. Di contoh untuk building kita punya pasangan bata lantai 1, pasangan bata. Lalu selanjutnya ini adalah level 2-nya apa? MVP ya. Level 3-nya adalah instalasi listrik. Level 4-nya ini penarikan konduit, penarikan kabel, pemasangan MCB dan selanjutnya kita punya komponen yang kedua atau aspek yang kedua yaitu hubungan antar pekerja atau istilahnya pada textbook itu adalah interdependensi atau dependensi. Dependensi sendiri itu kita bagi ke dalam 4 jenis ya. 4 jenis ini yang ada di pasangan. Dan ini juga kalau Anda mau menggunakan tools, ini salah satu tools yang digunakan pada Python. Apa saja? Pertama ada hubungan finish to start, ya. Lalu ada hubungan start to start, ada hubungan finish to finish, lalu ada hubungan start to finish. Masing-masing maksudnya seperti apa? Bisa dilihat di sini ya. Ada pekerjaan yang baru bisa dimulai apabila pekerjaan yang lain selesai. Itu adalah hubungan finish to start ya, finish to start. Jadi harus finish dulu baru bisa. Ini contohnya adalah ini. Pekerjaan B baru bisa dimulai, artinya dia di sini panahnya setelah ini selesai. Ya. Contohnya apa? Contohnya, saya baru bisa ngecat ini. Setelah apa? Setelah dinding atau setelah plaster atau setelah aci? Setelah aci atau pamir? Apa? Setelah aci atau pamir, bukan setelah dinding ya. Kalau setelah dinding masih ada apa? Masih ada plaster. Terus ada yang harus. Nah, kita punya hubungan yang kedua adalah start to start. Artinya adalah suatu pekerjaan baru bisa dimulai pada saat pekerjaan yang lain juga. Lalu ada hubungan finish to finish. Pekerjaan B baru bisa kita klaim selesai setelah pekerjaan A selesai. Ya, kita punya item pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding itu baru bisa kita klaim selesai setelah apa? Setelah pekerjaan selesai. Ya. Konsepnya. Lalu yang terakhir adalah start to finish. Ini baru bisa kita selesaikan setelah pekerjaan ini. Nah, ini sedikit agak membingungkan. Pada dasarnya ini adalah bisa dibalik ya, menjadi finish to start. Tapi nanti akan ada kasus yang memperlihatkan bahwa ini itu beda dengan finish. Ya. Jadi 4 ini yang menghubungkan dependencies antar semua pekerjaan yang ada. Baik. Nah, ini adalah contoh hubungan antar pekerjaan. Finish to start, pemasangan listrik, pengecoran baru. Ini baik, tadi contohnya sudah sangat jelas. Finish to start ini sangat mudah dipahami. Lalu kita punya start to start, misalnya pembersihan pada kolom 1, lalu B-nya adalah backcasting kolom lantai 1. Ya, kita bisa serentak sama-sama. Lalu finish to finish, kita bisa pemasangan plafon itu dengan pengecaran plafon. Ya. Jadi sama-sama bisa kita klaim selesai setelah itu sama-sama selesai. Lalu ada hubungan start to finish, pengecoran dan aktivasi struktur balok permanen. B-nya adalah pembongkaran perancas scaffolding support sebentar. Sebetulnya bisa dibalik, tapi prosesnya nggak bisa. Sehingga dia kemudian adalah start to finish. Selanjutnya kita menyusun sequencing, ya, urut-urutan pekerjaan. Ini ya. Ini urut-urutan pekerjaan ini level berapa? BPS level 4. Level 4. Jadi kita punya item pekerjaan sudah kita dapat dari BPS, ya. Lalu kita punya dependencies dari interdependencies yang tadi ya. Kita sudah dapat definisi hubungannya dari interdependencies yang tadi. Lalu dengan dua informasi itu maka kita bisa membuat sequencing. Ini pekerjaannya masing-masing bulan kali ini kita dapat dari UBS. Hubungan sebelum dan setelah atau predecessor dan suksesor itu bisa kita dapat dari interdependencies.
sehingga kita bisa memformulasikan seperti ini. Ini bisa kita lakukan secara manual atau kita lakukan menggunakan aplikasi. Dan ini juga yang nanti pada pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-5 kita akan membahas mengenai critical path method ya, ketika susun untuk kita mencari mana jalur kritisnya. Bisa jadi jalur kritisnya bisa lewat sini ya sampai selesai, atau bisa jadi lewat sini sampai selesai, atau bisa jadi ke sini dulu ya sampai selesai. Artinya jalur kritis ini adalah jalur kritikal yang menjadi penentu overall durasi ya, durasi dari pelaksanaan konstruksi. Artinya jalur-jalur tersebut tidak boleh ada toleransi. Baru setelah itu ya, setelah itu kita masuk ke penjadwalan. Bagaimana caranya kita merumuskan penjadwalan? Ini ya, menggambarkan hubungan antar. Jadi penjadwalan adalah menggambarkan hubungan antar sequencing pekerjaan terhadap waktu. Jadi kita sudah punya sequencing yang sebelumnya, lalu kita punya time frame waktu, ya. Baru setelah itu kita susun penjadwalan. Pertama adalah identifikasi grup fase. Ini level berapa? Grup fase. Level 2 ya, level 2. Lalu identifikasi pekerjaan ini level 3 ya. Baru identifikasi hubungan antar pekerjaan dari yang tadi dependencies ya, interdependencies. Baru kita menyusun sequencing. Selanjutnya kita hitung durasi ya. Durasi ini kita hitung menggunakan produktivitas yang kita dapat dari AHSP, akan kita bahas di pertemuan ke-6 nanti. Baru kita tahu satu pekerjaan itu bisa kita selesaikan berapa lama untuk satu satuan ya, kita dapat durasi. Baru setelah itu kita melakukan plotting progress bar atau yang dikenal dengan istilah gancar. Gancar itu adalah hubungan antara aktivitas terhadap time frame waktu dan kita plot menggunakan dia. Jadi kita sudah dapat ini ya, sequencingnya, nanti kita plot dalam masing-masing waktu. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penjadwalan itu pada pertemuan ke-5 ya, di minggu depan. Kita akan langsung melaksanakan dalam kasus bagaimana proses penyusunan gancar sampai akhirnya kita juga nanti akhirnya akan membuat kurva S untuk evaluasi kinerja pelaksanaan konstruksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Yang paling sering digunakan itu start to finish atau finish to start. Start to finish atau finish to start ya. Baik. Apabila kita membedah secara keseluruhan dari berbagai aktivitas konstruksi, yang paling sering kita temukan itu adalah hubungan ini ya. Dan hubungan ini itu akan menjadi penentu saya sudah bisa maju atau masih belum boleh maju ya. Karena apa? Dia ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu kalau hubungan yang ini pada dasarnya adalah hubungan yang mirip ya, tapi biasanya itu berupa kategori pekerjaan. Maka yang paling sering kita temukan di pelaksanaan konstruksi itu yang paling aman adalah hubungan ini. Dengan hubungan ini pada dasarnya kita sudah bisa menyusun penjadwalan. Jadi penjadwalan itu basisnya adalah interdependencies. Kita punya item pekerjaan. Anda misalnya kalau ingin memasak misalnya seperti itu ya, urutannya sudah ada ya. Ada lagi lain? Oke? Pak, itu bagaimana bentuk perhitungan biaya dari WBS pelaksanaan pekerjaan itu, Pak? Baik, untuk ekspresi perhitungan biaya ya, pada dasarnya itu akan muncul atau akan terlihat pada analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. AHSP di dalamnya itu memuat pekerjaan ini ya, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan. Jadi misalnya pekerjaan sloof ya, pekerjaan sloof itu membutuhkan batu berapa banyak, berapa kubik gitu ya, terus semennya berapa banyak, pasir berapa banyak, terus ada pembesinya berapa, dan itu sudah ada di AHSP. Baru satuan masing-masing sumber daya tersebut kita hitung harga satuannya ya, harga satuannya tersebut kita akumulasi dengan volumetrik dari ini ya, slope-nya ini kita dapat dari mana volumetriknya? Kita dapat dari
dari gambar ya, gambar kerja. Baru nanti tinggal dikalikan ke satu, dikalikan ke baru dapat biaya. Jadi masing-masing ini ya, masing-masing ini itu ada harga satuan pekerjaan. Lalu selanjutnya bagaimana caranya kita menghitung overall dari seluruh biaya yang ada, maka kita menghitung masing-masing HSP ini, harga satuan pekerjaan. Baru kita jumlahkan dan kita kalkulasi. Di situ teknis perhitungan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ujung tombak dari pengelolaan pelaksanaan konstruksi itu ada di level 4, di mana kita mendistribusikan sumber daya di sana, dan juga sekaligus ujung tombak untuk kita menghitung pembiayaan. Pembiayaan kita akan mengestimasi sumber daya yang masuk ke masing-masing level ini, sehingga nanti itu akan kita akumulasi secara keseluruhan menjadi total biaya pelaksanaan konstruksi. Seperti itu. Silakan selanjutnya pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya tentang tahapan sequencing tadi. Apakah tahapan tersebut memiliki pengaruh terhadap bobot pelaksanaan pekerjaan? Ya, apakah sequencing berpengaruh terhadap bobot pelaksanaan pekerjaan? Pasti ya. Kita punya item masing-masing pekerjaan ini, kita punya volumetriknya berapa, dan volume tersebut apabila kita kalikan dengan HSP, maka kita akan mendapatkan pekerjaan ini total biayanya berapa, pekerjaan ini total biayanya berapa, pekerjaan ini total biayanya berapa. Kita misalkan pekerjaan ini total biayanya adalah 10 juta, pekerjaan ini total biayanya adalah 40 juta, sedangkan yang ini adalah 15 juta. Maka bobot pekerjaan ini itu adalah memiliki bobot yang lebih besar ketimbang pekerjaan ini, ya, dan juga lebih besar lagi dibandingkan. Sehingga kita punya jaringan sequencing ini dan sekaligus juga jaringan pembunuhan pekerjaan. Kontribusinya apa? Kontribusinya adalah progres penyelesaian pekerjaan. Apabila saya menyelesaikan 1% pada pekerjaan yang ini dibandingkan dengan 1% pekerjaan di sini, dibandingkan dengan 1% di pekerjaan ini, bobot overall yang signifikan berdampak itu yang mana? Yang sini ya, karena dia punya bobot yang paling besar. 1% di sini itu adalah berapa? 400.000 ya, atau dibanding 40 juta tadi ya. Ya, sedangkan di sini 1% hanya 150 di sini, 1%-nya 100.000. Jadi apabila kita ingin mencari fokus pekerjaan mana yang harus kita kerjakan, salah satunya adalah dengan pembunuhan. Tapi nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas critical path method, sehingga kita tahu jalur mana yang harus kita selesaikan sehingga pelaksanaan overall itu bisa optimal. Seperti itu. Ada lagi yang kita ingat? Tidak ada ya? Baik. Untuk kita penutup akhir pembelajaran, maka ada tugas yang Anda bisa kerjakan take home ya. Ini adalah satu bangunan rumah sederhana 2 lantai, denah seperti pada gambar ya. Anda silakan kerjakan work breakdown structure-nya, termasuk penjadwalan dari pengerjaan rumah serta sumber dayanya apa saja ya. Tapi tidak masuk ke pembuatan gancang karena itu ada di pertemuan berikut. Silakan nanti Anda kerjakan dalam waktu maksimal 3 hari dan disubmit pada Google Classroom masing-masing. Ada yang bertanya? Juga sini. Jadi ini kita punya overview masing-masing lantai seperti ini. Ada 4 ruangan ya, dan 2 kamar mandi, dan ini adalah bentuk 3D-nya ya, termasuk juga pengecekan dan lahannya yang lebih kurang 200 meter. Jika tidak ada, maka demikian perkuliahan hari ini. Kita akan lanjut dengan pertemuan ke-5 pada minggu depan. Kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai bagaimana membuat gancang, termasuk juga nanti akan membahas bagaimana kita mendevelop kurva S pelaksanaan konstruksi. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.